Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan video presentasi evaluasi proyek. Check it out. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Jason Johari dengan NIM 23821201146. Perkenalkan, saya Yus Aristo dengan NIM 2382121158. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdulhadi dengan NIM 238212004. Salam mahasiswa, perkenalkan nama saya Dafa Ahmad Fakih, jurusan Ekonomi Syariah kelas 3D dengan NIM 23821200063. Halo guys, perkenalkan nama saya Risma Agustin, NIM 23821201129. Perkenalkan nama saya Regita Renisniar, NIM 23821201550. Bye guys. Hai guys, kenalkan nama saya Suci Seviani dengan NIM 238212043. Saya melihat rencana dengan NIM 2382120. Saya akan bikin rencana dengan NIM 23821. Oke, saya akan menjelaskan tentang definisi surplus konsumen dan surplus produsen. Yang pertama, surplus konsumen. Surplus konsumen adalah keuntungan yang diperoleh konsumen ketika mereka membayar harga yang lebih rendah daripada yang sebenarnya bersedia mereka bayar untuk suatu barang atau jasa. Nah, ini terjadi karena adanya perbedaan antara harga pasar yang lebih rendah dan nilai yang mereka tempatkan pada produk tersebut. Oke, jadi secara visual ini digambarkan sebagai area di bawah kurva permintaan di antara harga pasar dan harga maksimal yang bersedia dibayar konsumen. Surplus konsumen ini meningkat ketika harga barang turun dan menurun ketika harga barang naik. Nah, selanjutnya ada surplus produsen. Surplus produsen adalah keuntungan yang diperoleh produsen ketika mereka menjual barang atau jasa pada harga yang lebih tinggi daripada harga minimal yang mereka bersedia terima. Nah, surplus ini terjadi karena adanya selisih antara harga pasar yang lebih tinggi dan harga terendah yang diinginkan oleh produsen. Nah, seperti surplus konsumen, surplus produsen ini menggambarkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan di pasar bebas. Contoh-contoh surplus konsumen. Yang pertama, sebuah sepatu dijual seharga Rp700.000, sedangkan kerelaan seorang konsumen dalam membeli sepatu tersebut sebesar Rp1.100.000. Artinya konsumen mendapat selisih harga Rp400.000 sebagai surplusnya. Yang kedua, seseorang berencana untuk membeli hoodie dengan kerelaan seharga Rp699.000, namun ternyata harga hoodie tersebut sebesar Rp465.000. Maka dari itu, surplus konsumen yang ia dapatkan sebesar Rp194.000. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kerelaan seseorang untuk membeli sebuah sandal New Balance dengan harga Rp399.000, sedangkan harga yang terjual untuk barang tersebut seharga Rp199.000. Artinya konsumen tersebut mendapatkan surplus sebesar Rp200.000. Yang keempat yaitu sebuah jam tangan elektronik putih dijual dengan harga Rp860.000, sedangkan kerelaan seseorang untuk membeli barang tersebut seharga Rp1.100.000. Artinya konsumen tersebut mendapatkan surplus sebesar Rp250.000. Seseorang berencana untuk membantu kaos polo dengan kerelaan harga sebesar Rp250, namun produk tersebut dijual dengan harga Rp150. Artinya konsumen mendapat surplus sebesar Rp91.000. Contoh kasus surplus produsen. Yang pertama yaitu seseorang penjual buah membeli apel dengan harga Rp5.000 per kilo dan dari petani. Kemudian dia menjual apel tersebut di pasar dengan harga Rp8.000 per kilo. Surplus produsen yang didapat penjual adalah Rp3.000 per kilo. Kemudian contoh surplus produsen yang kedua adalah sebuah pabrik sepatu memproduksi sepatu dengan biaya produksi sebesar Rp100.000 per pasang. Mereka menjual sepatu tersebut dengan harga
Rp150.000. Jadi surplus produsen yang didapat oleh pabrik sepatu tersebut adalah Rp50.000 per pasang. Kemudian dari contoh surplus produsen yang ketiga, yaitu seorang pembuat kue membuat kue dengan biaya produksi Rp20.000 per kotak kue. Dia menjual kue tersebut dengan harga Rp35.000 per kotak, sehingga surplus produsen yang didapat menjual kue tersebut adalah Rp15.000. Yang keempat, petani menanam padi dengan biaya produksi 1 juta per hektarnya. Dia berhasil menjual padi tersebut dengan harga 1.500.000 per hektarnya. Surplus produsen yang didapat petani adalah 500.000 per hektarnya. Kelima, seorang penjual baju membeli baju dengan harga 20.000 per potongnya. Ia menjual baju tersebut dengan harga 80.000 per potongnya. Surplus produsen yang si penjual baju tersebut sebesar 30.000 per potongnya. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan surplus konsumen. Yang pertama itu ada kelebihan surplus konsumen. Surplus konsumen yang tinggi bisa menjadi indikator bahwa harga barang di pasar lebih rendah daripada yang bersedia dibayar konsumen. Jadi hal ini tuh bisa menghasilkan atau menyebabkan persaingan yang tinggi, kemajuan teknologi, dan juga efisiensi produsen. Yang kedua itu ada kekurangan surplus konsumen. Jadi surplus konsumen itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan yang membuat produk tidak mengalir secara efisien di pasar. Untuk menangani hal ini atau menangani ketidakseimbangan ini, pemerintah bisa menerapkan harga dasar atau minimum untuk suatu harga barang. Saya ingin menjelaskan kelebihan dan kekurangan surplus produsen. Kelebihan surplus produsen meningkatkan bahwa harga jual yang diterima produsen lebih tinggi dari harga yang bersedia mereka terima. Surplus produsen dapat membuat perubahan lebih fleksibel dalam perusahaan lebih fleksibel dalam memilih investasi dan pengeluaran. Surplus produsen dapat membuat investor semakin percaya pada perusahaan. Kekurangan surplus produsen dapat menyebabkan nilai kompetitif barang ekspor menurun. Surplus produsen dapat menyebabkan peningkatan stok dan biaya terkait. Surplus produsen terjadi ketika harga yang akan diperoleh penjual untuk barang mereka pada nilai pasar lebih tinggi daripada harga minimum yang bersedia mereka terima. Oh iya, benar. Bentar, Mas. Oh ya, benar, Mas. Benar ya? Ini, Mas. Ini berapa, Mas? 500, Mas. Oh, Mas, ini tuh harganya 450. Oh. Mas. Oh ya, makasih ya. Siap, Mas. Makasih, Mas. Siap. Hal tersebut merupakan contoh dari surplus konsumen. Berarti, relaan seseorang dalam membeli sebuah sepatu ialah harga 500.000. Namun, harga sebenarnya di sepatu tersebut ialah 450. Artinya konsumen mendapatkan surplus sebesar 50.000.